Ustadz Misbah dalam materi kali ini, yaitu materi kelas 7, beriman dan mengenal Asmaul Husna. Sebelum kita mulai, malah kita baca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai ya. Terima kasih, tetap semangat, dan ayo berprestasi. Baik anak-anak semuanya, kita akan mulai materi pada pertemuan kali ini. Untuk tujuan pembelajaran pada kali ini adalah siswa mampu menjelaskan pengertian iman kepada Allah. Jadi nanti kita akan membahas tentang pengertian iman kepada Allah, anak-anak semuanya. Siswa mampu menyebutkan pengertian Asmaul Husna, ya, yang dari MI atau dari SD Islam Ar-Rahmah pasti sudah mengetahui mengenai Asmaul Husna ya. Yang dari SD, yang PAI mungkin juga sudah mengetahui, yang SD lain dan MI lain. Kemudian juga kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir, anak-anak semuanya. Baik, kita akan materi ini, yaitu pengertian iman kepada Allah. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin ya. Jadi kalau kita meyakini sesuatu, kita percaya, itu namanya iman, anak-anak semuanya. Itu tapi secara bahasa ya, anak-anak semuanya. Untuk iman secara istilah adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Ini namanya iman secara istilah. Jadi kalau kita beriman, maka kita harus meyakininya dalam hati, anak semuanya, mengucapkan dengan lisan, mengikrarkan begitu. Jadi aku benar-benar percaya karo kowe, itu namanya iman, dan membuktikan dengan perbuatan. Kalau kamu percaya sama orang itu, kalau kamu benar-benar yakin sama orang itu, pasti kamu akan membuktikannya dengan perbuatan kamu kan. Nggak mungkin kalau aku percaya sama kamu udah bilang aku percaya sama kamu, tapi kamu diam aja dan kamu nggak ngapa-ngapain, itu namanya nggak ada pembuktian sama sekali lah. Sehingga keraguan nanti jadi ragu orang yang gue bener-bener percaya rasa karo aku gitu. Nah, gue percaya karo aku yo buktekno lah. Maka kalau ketika kamu sudah bilang aku percaya sama kamu, maka buktikan dengan perbuatan itu, dengan menjaga perasaan, dengan apapun itu, dengan menjaga sikap, dengan menjaga kepercayaan. Nah, itu keyakinan dia sama kamu, dan kamu juga meyakinkan dirinya bahwa kamu benar-benar percaya sama dia. Seperti itu namanya iman ya, nah semuanya. Kemudian sedangkan pengertian iman kepada Allah adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah benar-benar ada dengan sifat, nama, kekuasaan, keagungan, dan kesempurnaannya. Kalau kita benar-benar percaya sama Allah, maka kita harus meyakini sepenuh hati kita bahwa Allah itu benar-benar ada dengan sifat, nama, kekuasaan, keagungan, dan kesempurnaannya. Dan kita juga mengucapkannya, dan kita juga membuktikan dengan perbuatan. Apa perbuatan kita? Kalau kita iman kepada Allah, kita melakukan semua perintah-perintahnya dan kita menjauhi semua larang-larangannya. Itu adalah termasuk dari iman, anak-anak semuanya. Kalau kalian itu percaya sama Allah, kalau kalian itu iman sama Allah, maka kalian pasti akan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau kalian masih tidak melakukan atau setengah-setengah melakukan, berarti kalian tuh kurang imannya. Maka mari kita perbaiki mulai sekarang. Kita benar-benar iman sama Allah, maka kita harus membuktikannya dengan perbuatan. Sholat yang rajin, ibadah yang tekun, berbuat baik, dan menjauhi semua larangan-larangan yang dilarang oleh Allah SWT. Itu salah satu pembuktian iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lanjut ke materi berikutnya, yaitu pengertian Asmaul Husna.
Asmaul husna ini berasal dari dua kata anak semuanya. Asmaul dan husna. Asma itu bentuk jamak dari kata ismun, nama. Jadi asma itu namanya nama-nama gitu ya. Husna itu yang baik, yang bagus, yang indah, yang keren gitu. Maka asmaul husna ini berarti nama-nama yang indah, yang bagus gitu. Jadi maka asmaul husna ini berarti nama-nama yang indah. Kumpulan dari nama-nama yang indah itu namanya asmaul husna. Nah, asmaul husna ini ada 99 nama asmanya. Dimulai dari ya Rahmanu, ya Rahim, ya Maliku, ya Qudus dan seterusnya itu. Kalian pasti hafal. Nanti kalau pandemi ini sudah berakhir anak semuanya, COVID-19 ini sudah tidak ada di Indonesia, dan kita bisa bersekolah lagi, maka itu akan menjadi pembiasaan kita setiap pagi anak semuanya. Setiap pagi hari Senin setelah sholat duha, kita akan melantunkan Asmaul Husna itu. Jadi mohon bersabar, dan kalau sudah normal, kita akan melantunkan Asmaul Husna 99 itu ya. Baik, lanjut lagi. Memahami makna Asmaul Husna. Jadi kita akan membahas 4 nama pada kesempatan kali ini anak-anak semuanya. Yang pertama adalah Al-Alim. Memiliki arti maha mengetahui anak-anak semua. Jadi Al-Alim itu maha mengetahui. Allah itu maha mengetahui segalanya. Apapun yang ada di dunia ini, Allah mengetahui tanpa batas anak-anak semua. Jadi ibaratnya itu pohon-pohon ini sebagai penanya, kemudian lautan itu sebagai tintanya, dan dunia ini itu sebagai kertasnya anak semuanya. Ketika menulis ilmunya Allah itu tidak cukup anak semuanya. Jadi luas banget tanpa batas. Sedangkan manusia itu anak-anak semuanya, ilmunya manusia itu seperti tetesan air di lautan anak semuanya. Jadi tes orang kroso gitu loh. You can know lah ya. Jadi seperti itu anak-anak semuanya. Jadi kita tuh kayak sepucuk jarum yang jatuh di jerami, jadi nggak kelihatan apapun gitu loh anak-anak semuanya. Dibandingkan dengan ilmunya Allah tuh seperti itu. Jadi Allah tuh maha segalanya, maha mengetahui apapun anak-anak semuanya. Nah, jadi pengetahuan Allah tuh tidak terbatas, sedangkan pengetahuan manusia itu terbatas. Al-Khabir. Terlanjut ke Al-Khabir. Al-Khabir berasal dari kata khobaro, yang berarti mengetahui, mendalam, dan sangat rinci. Jadi mengetahui sangat rinci, mendalam, teliti gitu ya, menyangkut hal-hal yang tersembunyi. Jadi Al-Khabir artinya adalah Allah maha mengetahui secara detail atau maha teliti. Jadi sangat teliti sekali gitu, detail gitu. Jadi kita kalau kalian itu pernah lihat sebuah desain gitu ya, itu kalian mesti akan mengagumi kalau ini detail banget, ini kok ada rendernya kok detail sekali. Nah, Allah tuh melebihi dari itu, detail sekali. Bahkan miliaran manusia di bumi ini Allah tuh membuat dengan berbeda nah semua. Jadi ustadz dengan murid-murid semua itu berbeda semua. Kulitnya, kemudian sidik jarinya, anak semua sidik jari di jempol itu loh. Itu setiap manusia beda walaupun mereka tuh kembar gitu ya. Teman-teman pasti ada yang kembar itu coba pasti berbeda mas semuanya. Walaupun kembar identik itu pasti berbeda. Nah seperti itu salah satu ketelitiannya Allah anak semua. Kemudian daun yang jatuh itu juga pasti tepat gitu loh. Jadi tidak disian, you can know lah disian itu nggak mungkin gitu. Karena Allah tuh maha teliti sekali. Maka anak semuanya kita tuh juga harus meniru gitu ya. Minimal itu kita mendekati ketelitian itu. Jadi ini bagian anak semuanya yang kadang
pas tes atau pas mengerjakan sesuatu itu kadang nggak teliti gitu. Itu yang membuat kita tuh kadang gusra-gerusu gitu. Nah, itu nggak bisa seperti itu anak-anak semua. Kita sebagai manusia itu harus punya rasa teliti gitu. Jadi kata kata Pak Habibie gitu ya, kata Pak Habibie itu, kamu tahu Pak Habibie ya? Jadi Pak Habibie itu presiden yang ketiga di Indonesia. Itu namanya itu beliau bilang begini, cepat itu baik kan anak semua. Namun cross check itu lebih baik. Cross check itu apa? Teliti itu tadi. Jadi teliti itu lebih baik. Maka ketika sudah mengerjakan selesai itu ya jangan langsung dikumpulkan begitu. Malah balapan gitu. Jangan seperti itulah anak semuanya. Jadi harus diteliti dulu. Agar apa anak semuanya? Karena ketelitian itu salah satu menuju kesempurnaan gitu. Jadi kalau kalian itu detail gitu ya, teliti gitu, jadi ngerjain itu teliti terus kadang ada yang telisot, ada yang belum bisa lah. Akhirnya kan kita bisa memperbaiki gitu sebelum itu terjadi hal yang buruk gitu loh. Nah, makanya teliti itu anak-anak semua. Ya seperti itulah anak-anak. Nah, kemudian asamik anak semuanya. Artinya adalah maha mendengar. Allah tuh mendengar segala sesuatu. Jadi kerentek yang hati kalian itu Allah tuh juga dengar. Mendengar karena Allah tuh maha mendengar apapun. Mendengar doa kita, mendengar keluh kesah kita, mendengar gibahan kita tuh Allah tuh dengar sebenarnya. Bayangin lo yang suka gibah itu Allah dengar gitu. Maka dari itu adalah anak semua kita tuh jangan ngomong yang enggak gitu ya. Kita harus berbicara yang baik-baik gitu. Karena Allah itu bersama prasangka hambanya. Jadi kalau kita tuh berprasangka baik, maka Allah tuh akan juga akan baik gitu sama kita. Kalau kita berprasangka jelek gitu, kita tuh merasa murung, kita tuh merasa kok urip kok ngene banget ya gitu. Kalau Allah dengar kayak gitu terus ya kita tuh sebagai hambanya, kita sebagai makhluknya tuh yuk, jangan sampai seperti itu gitu. Jadi Allah itu mendengar tidak tidak terkecuali semua ya, semuanya tidak akan luput dari pendengarannya. Jadi jarumnya aja cuma kelunting gitu itu dengar gitu. Kita kadang nggak dengar gitu, kadang pendengaran yang baik, kalau makhluk Allah itu yang paling baik pendengaran apa ya, manusia juga baik gitu, cuman ada hewan-hewan yang pendengarannya tuh melebihi manusia gitu ya. Tapi Allah melebihi itu. Jadi semut aja dia Allah tuh bisa dengar gitu, kita nggak bisa dengar kan. Nah seperti itu anak, kita pakai alat, harus pakai alat gitu. Yang terbaru anak semuanya, Ustadz tuh kemarin nganter istri Ustadz itu apa namanya USG gitu ya. Nah itu kan bisa denger detak jantung bayi yang ada di perut gitu. Wah, kalau pakai pendengaran manusia biasa gitu ditempelkan tuh kadang nggak denger maksudnya. Tapi harus pakai alat ya, itu kekurangannya manusia gitu. Harus pakai alat gitu ya. Kalau Allah nggak perlu pakai alat, karena Allah itu bisa mendengar apapun manusia. Luar biasa. Al-Basir, kita lanjut ke Al-Basir. Artinya adalah maha melihat. Allah bisa melihat semua yang tersembunyi, pun Allah bisa melihat dengan detail. Allah bisa melihat hal-hal yang tersembunyi. Nah anak-anak semuanya, ini ada sebuah kisah luar biasa sekali. Jadi di sebuah pesantren begitu anak-anak semuanya, ada kiai itu ingin mengetes santri-santrinya begitu. Nah pada suatu waktu kiainya ini tuh memberikan satu santri satu ekor ayam. Jadi satu santri satu ekor ayam. Nah Pak Yai ini bilang pada santri-santrinya, wahai santri-santriku, sembelih ayam ini dimanapun. Yang penting siapapun tidak boleh lihat, siapapun tidak boleh tahu bahwa kamu tuh menyembelih ayam. Luar biasa sekali Pak Yainya ini.
Nah, kemudian semua santri itu pada berlari, pada mencari tempat sembunyi untuk menyembelih ayam biar tidak ketahuan sama siapapun, anak-anak semua. Nah, setelah itu Pak Yainya tuh senyum-senyum gitu. Terus dia tuh Pak Yainya terpaku pada satu orang, pada satu santri, gitu. Santrinya itu bingung. Dia cuma lihat teman-temannya tuh pada lari-lari gitu, dia cuma bingung lihat tok. Ini kayak ngopo gitu ya. Nah, setelah semua santri itu ada sembunyi gitu, terus ada satu santri yang nggak sembunyi dan dia tuh cuman bingung pegang peso sama pegang ayamnya doang gitu. Terus dipanggil sama Pak Yai, hei menteri santri sini sini, kamu kok nggak sembunyi kayak teman-teman kamu tuh kenapa gitu. Kemudian santrinya bilang, nyuwun sewu Pak Yai, kulo niku bingung, lah kulo niku ajeng sembunyi terpundi gitu. Saya tuh mau sembunyi di mana? Allah itu maha tahu segalanya, maha melihat kok. Jadi walaupun saya sembunyi dimanapun tuh Allah pasti tahu gitu. Wah, kemudian si Pak Yainya tuh langsung waro-waro kepada santri-santri yang lain. Hei, semua kumpul, semua kumpul, semua kumpul, semua kumpul. Ini yang lulus cuma satu tok ini. Si Fulan ini, si santri Fulan ini yang yang lulus. Yang lain ini masih belajar lagi ya. Wah, ya wis akhirnya ya seperti itulah anak semua. Dimanapun kita berada, anak semuanya, dimanapun kita berada, dimanapun kita bertempat gitu, Allah tuh pasti tahu. Maka ada ulama itu mengamalkan sebuah amalan yang luar biasa sekali, anak semuanya. Amalan itu benar, Allahuma'i, Allahu nadiri, Allahu syahidi. Allah itu melihatku. Allah itu bersama, Allahuma'i, Allah itu bersamaku. Allahu nadiri, Allah itu melihatku. Allahu syahidi, Allah itu menyaksikanku. Tiga amalan Allah semua. Jadi Allahuma'i, Allahu nadiri, Allahu syahidi, dan itu tuh diresapi banget maknanya. Allahuma'i, Allahu nadiri, Allahu syahidi. Allah itu bersamaku. Allah itu, Allahu nadiri, Allah itu melihatku. Allahu syahidi, Allah itu menyaksikanku. Ketika itu kita ulang-ulang terus anak semuanya. Ada ulama itu mengamalkan sebuah amalan ini anak semuanya. Dia tuh menangis luar biasa sekali. Karena ketika dia tuh teringat dosa-dosanya begitu ya. Dia melakukan dosa itu, dia tuh teringat Allahuma'i, Allahu nadiri, Allahu syahidi. Allah itu bersamaku. Mosok ketika Allah itu bersamaku tuh mosok saya melakukan dosa gitu ya. Allahumma Allahu nadir, Allah tuh melihat saya, mosok saya melakukan dosa. Ketika saya melakukan dosa, Allah tuh melihat saya, ya Allah, saya malu. Allah tuh menyaksikan saya, Allah tuh menyaksikan saya ketika saya melakukan dosa, ya Allah, ini gimana gitu. Nah, pun ketika kita merasa takut anak semua, kita kesendirian gitu ya, jalan malam kita kesendirian gitu, atau caraka malam atau apa ya, biasanya kalau pramuka itu kadang kan jalan malam itu. Nah itu Allahuma'i, Allahu nadir, Allahu syahidi. Allah tuh bersamaku, Allah tuh melihatku, Allah tuh menyaksikanku. Lah itu kita jadi berani. Karena Allah tuh selalu bersama kita. Jadi kita nggak usah takut. Kalau hal kebaikan tuh seperti itu. Tapi kalau hal dosa itu kita juga harus menangis karena Allah tuh melihat kita, Allah tuh bersama kita, Allah tuh menyaksikan kita gitu. Ya seperti itulah anak-anak semuanya tentang memahami makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Basir, As-Sami, dan Al-Khabir anak semuanya. Nah, di terakhir kalinya anak-anak semuanya, ini tugas PAI kelas 7 ya. Buat anak-anak semuanya, buatlah kaligrafi. Jadi salah satu Asmaul Husna dari 4 yang Ustadz jelaskan di atas tadi ya. Itu di HVS ya anak-anak semuanya, di HVS. Buat sebagus mungkin, jadi diwarnai, buat kaligrafi yang bagus lah anak semuanya. Itu nanti difoto, terus diupload di Google Form ya, nanti Ustadz berikan di di linknya, di link grup kelas kalian ya. Nah itu nanti bisa dikirim, diupload di Google Formnya. Jadi anak-anak semuanya yang kelas 7 bisa membuat itu di HVS ya. Jadi ada 4 pilihan tadi ya, ada Al-Alim,
Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Ada 4 itu. Tolong itu dikerjakan ya anak semuanya. Dan itu dikerjakan, Ustaz tunggu tugasnya anak semuanya. Dan sekian dulu dari Ustadz. Apabila ada salah-salah kata, Ustadz mohon maaf. Mohon maaf terlalu lama juga, tapi tidak apa-apa karena ini penjelasan dari awal. Nanti kita akan kembali lagi di channel Ustadz untuk pembahasan materi yang selanjutnya. Tetap di rumah anak semuanya, tetap belajar dan semangat, ayo berprestasi anak semuanya ya. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.